Ambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Judul renungan kita pada hari ini adalah pengikut yang peduli. Hari itu perjalanan Yesus dan murid-muridnya sedikit terganggu pasalnya ada seorang buta yang terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan yang demikian keras membuat banyak orang, mungkin termasuk para murid, jengkel sampai-sampai mereka harus menegurnya agar diam. Tetapi Bartimeus tidak peduli, dia malah lebih mengeraskan suaranya. Akhirnya Yesus pun berhenti meminta orang memanggilnya dan mengabulkan permintaannya dengan mencelikkan matanya. Mari merenungkan sikap dari beberapa pengikut Yesus yang menegur Bartimeus saat itu. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka ingin dianggap sebagai pengikutnya, tetapi rupanya hanya sedikit yang peduli kepada yang hina. Tak seorang pun dari para muridnya itu peduli kepadanya. Alih-alih membantu, mereka justru marah dan meminta Bartimeus untuk diam. Namun Yesus menunjukkan betapa dia adalah Tuhan yang peduli. Yesus tahu Bartimeus membutuhkannya. Pada hari itu Bartimeus menerima kesembuhan. Mengaku murid Kristus dan mengikut Yesus, namun tidak semua memiliki hati yang melayani. Hati yang peduli kepada penderitaan sesamanya. Mengasihi sama adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Allah. Demikianlah iman yang bekerja melalui perbuatan baik kita. Bersedia peduli dan membawa sesama kepada Kristus adalah bukti bahwa kita mengasihi Kristus. Apakah kita memiliki hati yang demikian? Hati yang peduli membantu mereka yang lemah serta mengarahkannya kepada Kristus. Kristus adalah Tuhan yang peduli. Apakah kita juga memiliki hati yang demikian? Seperti ini ya. Nah nih, hari ini kita akan membahas tentang Injil Markus. Dan di mana kita hari ini ada pojok apologetika. Pojok apologetika itu adalah how to defend our faith. Jadi bagaimana kita membela iman kita jikalau ada teks-teks di dalam Alkitab yang kelihatannya itu kontradiksi. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, apakah ketika Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko itu pada saat keluar dari Yeriko atau pada masuk ke kota Yeriko? Karena ada catatan-catatan tertentu yang ngomong keluar Yeriko, seperti yang kita baca nanti di Markus. Tapi ada bilang yang mau masuk ke kota Yeriko. Yang benar nih mau keluar Yeriko atau mau masuk kota Yeriko? Itu ya. Kita baca terlebih dahulu Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Oh, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, mari kita lihat ya, permasalahan daripada teks kita kali ini itu seperti apa. Di dalam kitab Injil Matius menyebabkan dua hal yang berhubungan dengan mukjizat ini, yaitu apa? Hal itu terjadi saat Yesus keluar dari kota Yeriko, sama seperti Injil Markus ya. Tetapi yang disebutkan sini ada dua orang buta yang disembuhkan. Tetapi bagian paralelnya yang hari ini kita baca, yaitu di Markus pasal yang ke-10 ayat yang 46, dikatakan bahwa hal itu terjadi ketika Yesus keluar dari Yeriko, berarti sama ya. Tapi yang diceritakan di sini cuma satu orang buta, yang pertama Bartimeus. Sedangkan yang Matius tidak menyebutkan ini orang buta ini sopo, nggak ngerti.
Terus kemudian lebih aneh lagi, sedangkan bagian paralel yang lain, yaitu di Lukas 18 ayat 35, mengatakan bahwa hal itu terjadi pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Terus ada satu orang buta yang disembuhkan. Nah, jadi ada satu orang buta yang disembuhkan cocok dengan Markus 10 ayat 46. Tetapi permasalahannya Markus mengatakan keluar dari Yeriko ini kok hampir tiba di Yeriko. Nah, ini yang jadi sumber permasalahan ya. Kok bisa hampir tiba, yang satunya keluar. Nah, bagaimana kita cara menyelesaikan permasalahan ini? Kita selesaikan satu-satu, yaitu jumlah orang buta ya. Perbedaan jumlah orang buta bukanlah suatu problem yang besar, karena hal itu sering terjadi. Jadi misalkan ya di dalam Markus 5 ayat 2 atau paralelnya di Lukas pasal yang ke-8 ayat 27 diceritakan ada satu orang kerasukan setan. Tetapi dalam prakteknya, yaitu dalam Matius 8 ayat 28, dikatakan ada dua orang yang kerasukan setan. Bisa saja sebetulnya adalah ada dua orang kerasukan setan, tetapi yang satu jauh lebih parah, sehingga Markus dan Lukas hanya menyoroti yang satu itu saja. Ingat bahwa sekalipun mereka hanya menceritakan salah satu dari orang yang kerasukan setan itu, tetapi mereka tidak berkata bahwa saat itu hanya ada satu orang kerasukan setan. Nah, sedangkan dalam bagian ini, di dalam Markus, tentu saja ada dua orang buta, tetapi yang satu lebih dikenal. Markus memberinya nama yaitu Bartimeus. Lalu yang menjadi juru bicara sehingga Markus dan Lukas hanya menyoroti yang satu itu saja. Tapi lagi-lagi mereka tidak berkata bahwa saat itu hanya ada satu orang buta. Nah, jika demikian maka tidak mungkin ini bertentangan. Hal yang berikutnya ya, ini lebih sulit ya. Sebenarnya masuk atau keluar kota Yeriko. Jadi kita langsung saja, John Calvin, salah satu penafsir Alkitab yang luar biasa hebat, berpendapat bahwa seorang buta itu berteriak kepada Yesus pada saat Yesus masuk ke kota Yeriko. Tetapi Yesus membiarkannya. Lalu pada saat Yesus keluar dari Yeriko, orang buta itu berteriak lagi. Dan kali ini Yesus mendengarnya dan menyembuhkannya. Nah, jadi kelihatannya yang pertama itu adalah menceritakan seperti Lukas. Lukas kan mengatakan Yesusnya hampir tiba di Yeriko. Sedangkan Markus dan Matius mencatat Yesusnya keluar dari Yeriko. Terus kemudian ada penafsir lain yang memberikan tambahan sedikit. Yaitu, pada saat Yesus keluar, orang buta itu teriak lagi. Tapi kali ini dia ngajak satu orang buta yang lain. Ya, mungkin saja hal itu terjadi dan mereka berdua disembuhkan. Kalau ceritanya seperti itu, maka Matius, Markus, dan Lukas bisa saja menceritakan sebagian-sebagian karena ada bagian-bagian yang diloncati sehingga akhirnya kelihatannya cerita itu berbeda-beda. Which is suatu peristiwa ini dalam dunia redaksional memang mungkin saja terjadi ya. Jadi misalkan ada satu peristiwa, rangkaian peristiwa, ada orang yang lebih tertarik untuk menceritakan bagian awal dari peristiwa tersebut. Ada satu orang lagi yang lebih tertarik menceritakan bagian akhir dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, tidak tertarik menceritakan detail bagian awal dan bagian akhir, tapi lebih suka menceritakan secara garis besar. Ada dua kejadian yang besar saat itu, yaitu di bagian awal dan bagian akhir. Jadi di dalam dunia redaksional memang hal itu mungkin terjadi. Dan itu bukanlah suatu problem sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah Alkitab itu kontradiksi atau tidak. Selama itu bisa diharmoniskan, maka itu tidak kontradiksi. Nah, ayat 47-48 dikatakan gini ya. Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini luar biasa ya. Karena orang buta ini memiliki pengharapan kepada Yesus yang dari Nazaret ini. Dan sebutan Yesus anak Daud
menunjukkan bahwa orang ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi orang ini secara fisik buta matanya, tetapi secara rohani melek. Pengenalan orang buta ini akan Yesus itu sungguh benar. Bandingkan dengan beberapa orang yang matanya melek secara fisik, tetapi mata rohaninya itu buta. Seruan yang benar ini rupa-rupanya mengganggu aktivitas dari para murid, sehingga orang banyak itu menegurnya supaya diam. Jadi karena orang buta ini berteriak terus. Ada kemungkinan gini ya, kenapa kok pada waktu orang buta ini berteriak, Yesusnya tidak langsung berhenti dan menyembuhkan? Saya rasa ini menunjukkan bahwa Yesus ingin menguji ya, seberapa besar daripada iman seorang yang buta ini, seberapa besar dia memiliki dan menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Karena peristiwa ini bisa sangat penting sekali untuk dilihat oleh para murid dan dijadikan contoh bahwa iman yang benar adalah iman yang bersandar penuh kepada Yesus. Sekalipun seolah-olah Yesus itu menjauh daripada kehidupan kita. Saudara, ada berapa banyak daripada kita, di antara kita, yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu jauh. Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat Tuhan tidak jauh. Dia hanya menguji daripada iman saudara. Tetaplah mendekat kepada Tuhan. Seperti Bartimeus yang tidak malah mengajak teman. Kalau penafsir ini benar ya. Malah mengajak teman. Padahal pada waktu dia mengajak teman, dia belum mengalami mujizat. Tapi dia memiliki iman yang luar biasa, sehingga dia tidak mau mengecewakan temannya. Dia juga menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus. Saudara, ini hal yang luar biasa sekali. Saudara, maukah Anda menjadi Bartimeus? Imannya yang luar biasa. Itulah yang membedakan Bartimeus dengan orang lain. Perhatikan, orang buta ini tidak henti-hentinya menaruh pengharapan kepada Yesus. Hendaknya kita juga tak henti-hentinya untuk menaruh pengharapan kepada Yesus di dalam hidup ini. Nah, ini panggilan yang dirindukan ya. Panggilan yang dirindukan apa? Ketika Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Oh, saudara, ini panggilan yang sangat dirindukan. Ketika saudara mendapat perhatian dari Tuhan kita, apakah yang lebih indah daripada itu? Saudara, kalau kita pacaran sama orang lain, tiada hal yang lebih indah daripada mendapatkan perhatian dari orang yang kita kasihi. Benar bukan? Sama seperti ini. Ketika kita mencintai Yesus, mengasihi dia karena pengorbanan yang luar biasa di kayu salib. Kita yang seharusnya binasa, tapi memperoleh itu kekal melalui pengorbanan dan penebusan Yesus di kayu salib. Saudara, kita seharusnya mencintai pribadi ini. Tidak ada yang lebih indah ketika Yesus berhenti dan memanggil. Dan dia bertanya, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Saudara, bukankah hal itu sangat melegakan kehidupan kita? Memang butuh action dan tindakan nyata ketika seorang mengikut Yesus. Perhatikan contoh daripada orang buta ini. Sekalipun dia buta, orang ini berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, mungkin tidak ada orang yang membantu dia. Orang banyak mencibirkan dan melecehkan dia. Tetapi dia tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Dia tidak peduli orang lain ngomong apa. Tapi satu hal yang dia peduli, dia tahu Yesus anak Mesias, adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan yang sejati. Dan dia can perform miracle and wonders. Bukankah hal itu adalah hal yang luar biasa? Dan kemudian ini berkat yang mengubahkan hidup. Ketika Yesus berkata, pertanyaan yang sangat membahagiakan daripada orang yang menaruh pengharapan kepadanya, yaitu apa yang ingin kau kehendaki
aku berbuat bagimu. Langsung orang buta itu straight to the point. Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat. Luar biasa. Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kalau nggak ada peristiwa yang Yesusnya itu berjalan keluar Yeriko, terus itu masuk kemudian keluar Yeriko, seolah-olah dibiarkan, bagaimana mungkin Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Fakta bahwa seolah-olah Yesus meninggalkan dia, tapi dia tetap setia mengikut Yesus. Itu menunjukkan dia memang memiliki iman yang benar. Nah, kemudian saat itu juga melihatlah ia. Ini yang paling penting ya. Berkat, dia kan sudah dapat berkat ya, apa? Dia bisa melihat kembali. Kemudian dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, orang ini meninggalkan seluruhnya, dia tidak kembali kepada kenyamanannya, tetapi yang ada adalah dia mengorbankan dirinya, merelakan segala ambisi pribadinya untuk terjun ke dalam perjalanannya. Perjalanan Kristus. Ikut dengan Kristus. Saudara, apakah saudara sudah menenggelamkan diri Anda di dalam hadiratnya dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara sudah melakukan hal tersebut? Apakah saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan yang hebat? Dan saudara berkomitmen akan melayani dia dengan lebih hebat lagi. Tetapi apakah komitmen itu masih ada sampai sekarang? Dan pertanyaan lebih mendasar lagi. Apakah Anda selalu menepati janji-janjimu kepada Tuhan? Untuk hidup lebih baik. Untuk menanggalkan dosamu. Untuk tidak berperilaku kasar. Untuk tidak saling ngerasani satu dengan yang lain. Untuk selalu menolong orang lain. Menolong orang yang lemah. Dan juga untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, renungan harian kita pada hari ini mengajak kita semua seperti Bartimeus, memiliki iman yang teguh kepada Yesus dan hidupnya diubahkan dari yang pengemis yang tidak bisa apa-apa menjadi pelayan Tuhan yang bisa memberikan kontribusi bagi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.